Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang PDF yang sudah kemarin saya share atau yang sudah kalian pelajari di Classroom ya. Karena di sini lebih saya fokuskan ke contoh jurnal atau latihan soalnya. Jadi kalau kalian lihat di sini, kalian mungkin bisa belajar sendiri di sini definisinya sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa ini berbicara tentang sistem akuntansi kewajiban. Itu utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah atau pengertian kewajiban secara umum sama seperti di akuntansi komersil, hanya bedanya adalah pemerintah sumber dayanya pemerintah daerah, itu aja. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, ini seperti tunjangan ya, kemudian ada namanya apalagi jaminan hari tua dan lain sebagainya. Kemudian kewajiban kepada masyarakat atau ada tanggungan kepada masyarakat, kemudian alokasi atau realokasi pendapatan ke entitas lainnya ataupun kewajiban kepada pemberi jasa atau membayar ya. Jasa itu berarti pihak ketiga sama saja sebetulnya. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan. Sistem akuntansi kewajiban yang diatur dalam modul ini terdiri atas sistem akuntansi kewajiban di SKPD dan sistem akuntansi kewajiban di PPKD ya. Seperti yang sudah kalian pelajari sebelumnya di kelas 11, kalian sudah mengerti hubungan antara PPKD dan SKPD. Jadi nanti saya akan, karena nanti nyerempet-nyerempet ya, kalau kalian sudah paham apa itu SKPD, PPKD, insya Allah paham. Apalagi kalian sudah paham konsepnya jurnal LO dan jurnal LRA ya, atau basis kas dan basis accrual. Sistem akuntansi kewajiban adalah suatu proses yang dimulai dari pembelian atau pengadaan barang ataupun jasa secara kredit yang dibuktikan dengan dokumen yang sah sampai kepada progres penyelesaiannya atau pembayar utang yang bersangkutan. Nah, utang selalu timbul dari peristiwa masa lalu. Ini sama ya tadi. Ini sama. Terus oke. Nah, ini klasifikasinya di sini lebih jelas ya. Dari barangkali PPT yang sebelum-sebelumnya kurang jelas, nanti bisa kalian lihat di sini sendiri pembagiannya, ataupun sama seperti yang ada di LKS, ini lebih ringkas kalau kalian lihat. Ada kewajiban. Jadi secara umum itu kewajiban itu ada dua ya, kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kewajiban jangka pendek itu kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan atau satu periode akuntansi setelah tanggal pelaporan atau pada saat berutang itu. Nah, ada utang transfer pemerintah, utang kepada pegawai, utang bunga, kemudian utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang perhitungan pihak ketiga, dan bagian lancar utang jangka panjang. Nah, di sini juga ada spesifikasi khusus atau klasifikasi khusus kenapa bisa dikatakan sebagai kewajiban jangka panjang. Barangkali PPT kemarin belum lengkap ya, bisa kalian pelajari di sini ya. Ada jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang. Jadi yang memberi hutang itu tidak mendanainya itu tidak hanya 1 tahun tapi berkelanjutan, makanya disebut jangka panjang dasarnya. Nah, ada perjanjian pendanaan kembali, jadi tidak hanya 1 tahun, refinance. Nah, kemudian yang namanya utang jangka panjang ya nantinya akan diselesaikan setiap pelaporannya atau setiap jatuh temponya.
Ini pembagiannya secara sederhana ya, biar kalian tidak bingung. Utang jangka pendek atau kewajiban jangka pendek pemerintah daerah. Ada utang PFK, ada utang bunga, ada bagian lancar utang jangka panjang seperti yang sudah saya jelaskan kemarin. Kemudian pendapatan diterima di muka, kemudian utang belanja, utang jangka pendek lainnya. Kemarin kalau tidak salah di video terakhir saya sudah membahas tentang sekilas tentang utang obligasi gitu ya. Nanti akan ada utang sepertinya utang jangka panjang belum. Nanti akan saya jelaskan di sini insyaallah. Bertahap ya. Karena kita persiapan untuk UTS, insyaallah UTS ini karena berbasisnya adalah online ya, PTS seperti kemarin menggunakan aplikasi Usba insyaallah. Fokus saya pada UTS kali ini hanya pada materi ini, akuntansi kewajiban, karena saya tidak ingin memaksakan ya, maksudnya semua materi harus tuntas karena kita juga sedang masa pandemi, sehingga saya fokuskan saja, tidak masalah. Oke, ini ya secara pembagiannya bisa kalian lihat sendiri sama seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, di modul LKS pun ada. Kemudian barangkali yang kemarin materinya belum ada, di sini ada, harap kalian juga pelajari. Ya, pihak-pihak terkait ya yang ada di dalam sistem akuntansi kewajiban SKPD terdiri ada dari PPTK, PPK SKPD dan PPKD. Sama pada saat seperti kalian belajar kemarin transaksi pengeluaran ya. Kemudian penerimaan pendapatan pada saat kelas 11 ini konsepnya sama. Makanya hanya kalau kalian kemarin sudah hatam, insya Allah ini gampang. Konsep ini tidak perlu kalian itu lagi. Pejabat pelaksana teknis kegiatan. Dalam sistem akuntansi kewajiban, PPTK melaksanakan fungsi untuk pengadaan barang dan jasa ataupun jasa dengan memiliki tugas sebagai berikut: melakukan pembelian atau pengadaan barang jasa berdasarkan kebutuhan kegiatan dengan menggunakan nota pesanan atau dokumen lain yang dipersamakan. Artinya pesan, modelnya pesan, sehingga pesan dulu, barangnya datang, uangnya belum, biasanya seperti itu. Menerima barang berdasarkan nota pesanan dengan dibuktikan berita acara. Nah, kata kuncinya adalah di sini, setiap melakukan transaksi kewajiban atau transaksi pembelian barang dan jasa dan sifatnya. Sebetulnya tidak hanya kewajiban, baik itu tunai ataupun bentuknya kredit atau berhutang, itu pasti ada yang namanya berita acara serah terima barang atau BAST. Kemudian PPTK juga bertugas ya menyiapkan dokumen pembayarannya. Nah, kemudian ada yang namanya PPKSK-PD, Pejabat Penatausahaan Keuangan. Nah, pejabat pelaksana teknis ini adalah yang mengurusi administrasinya, dokumen-dokumennya, melakukan pembelian, yang membeli, kemudian yang menerima barang, kemudian menyiapkan dokumen pembayarannya. Nah, sedangkan PPK SKPD dulu sudah saya pernah jelaskan di kelas 11, kalau kalian ingat perbedaannya, pejabat penatausahaan keuangan itu lebih kepada fungsi akuntansi, yaitu yang mencatat ke dalam sistem akuntansinya pemerintah. Di dalam ini secara khusus PPK SKPD, berarti di dalam sistem SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah. Bisa kalian baca sendiri ya, karena sudah pernah ini ya. Laporannya masih ingat, laporan LRA, DLO, perubahan ekuitas, neraca, dan CALK. Nah, tadi ada SKPD. Sekarang, nah SKPD ini terdiri dari 3 ya tadi ya. 2 sorry, ada PPTK, PPK SKPD. Kemudian ada PPKD, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Seperti yang kalian pelajari di kelas 11, hubungan antara SKPD dan PPKD ya, antara ibu dan anak. Kalau PPKD itu pusat, kalau SKPD itu cabangnya, gitu. Di sini kalau kalian bisa menemukan, kata kuncinya adalah LS atau mekanisme pembayaran secara langsung. Kalau mekanisme pembayaran secara langsung, maka ketika ada kas keluar karena pembelian atau pembayaran ya, maka yang digunakan adalah RKPPKD, bukan kas di bendahara pengeluaran. Itu ya.
Kalau mekanismenya langsung, sekali lagi seperti yang dulu-dulu pada saat kelas 11, mekanismenya langsung maka menggunakan RKPPKD karena uangnya diambilkan langsung dari pusat atau dari induknya dari PPKD. Tetapi kalau tidak ada kalimat langsung atau melalui keuangan di SKPD, maka berarti itu keluar dari kas di bendahara pengeluaran begitu. Hampir sama ya. Cuma tambahannya adalah di sini melakukan pengecekan terhadap transaksi konsolidasi yang berkonsolidasi antara PPKD dan SKPD untuk meyakinkan kebenaran pencatatan yang dilakukan oleh fungsi akuntansi SKPD. Dulu saya sudah pernah jelaskan pembelian barang yang dilakukan SKPD yang butuh SKPD tapi uangnya langsung dari pusat gitu ya. Makanya pejabat pengelola keuangan daerah atau PPKD itu nanti melakukan pengecekan ya, disinkronkan dengan data di PPKD dan SKPD. Pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Siapa pengguna anggaran? Atau penguasa anggaran? Siapa? Ya, pengguna anggaran itu atau penguasa anggaran itu adalah bupati yang menandatangani laporan keuangan yang telah disusun oleh fungsi akuntansi SKPD. Kemudian dokumen yang digunakan, ini juga bisa kalian itu ya list sendiri ya, hampir sama. Selalu ada perdanya dulu, peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansinya di suatu daerah, ada nota pesanannya, kemudian ada BAST atau berita acara, kwitansi, surat perjanjian kerja atau SPK ya. Di situ di dalam SPK itu memuat siapa yang membeli, belinya di mana, ada petugas yang memverifikasi apakah barangnya yang dibeli betul, tanggal berapa, nominalnya berapa, itu jelas di surat perjanjian kerja. Karena hubungannya penyerahan barang dari pihak ketiga ke daerah. Jadi ada surat perjanjian kerja, ini namanya SPK ya. Ada SP 2D, surat perintah pencairan dana, ada jenisnya ada UP, uang persediaan, GU ganti uang atau tambah uang ya, TU. Dan juga ada SP 2D LS atau surat pencairan dana, surat perintah pencairan dana langsung gitu ya. Kemudian ada surat pernyataan penguasa anggaran atau pengguna anggaran tentang tanggung jawab pengguna anggaran terhadap laporan keuangan SKPD. Akuntansi kewajiban di SKPD terdiri atas pencatatan terjadinya utang dan pembayaran utang ya. Jadi jurnal akuntansi kewajiban ya tentang pada saat bagaimana pencatatan pada saat ketika awal berhutang dan pada saat pelunasannya atau pembayarannya. Jadi logikanya adalah ketika SKPD melakukan suatu transaksi pembelian barang dan jasa yang telah dilaksanakan dan pelunasan belum dilakukan atau belum dibayarkan, maka PPK SKPD itu akan mengakui adanya hutang, masih hutang karena uangnya belum disetorkan atau dilunasi. Ada dua pendekatan di sini ya pada saat mencatat pengadaan atau pembelian barang dan jasa. Bisa menggunakan pendekatan beban dan pendekatan aset tergantung barangnya atau tergantung kebutuhannya. Ini contoh ya. Transaksi pengakuan terjadinya utang pada saat pengadaan atau pembelian ATK yang dilaksanakan dan pelunasan belum dilakukan. Di sini bedanya hanya nama rekeningnya saja. Kalau metodenya atau pendekatannya yaitu beban, akunnya itu dicatat sebagai beban ATK. Tapi kalau pendekatannya adalah aset, ya, ini di SKPD ya, maka dia bunyinya jurnal LO-nya pada saat utang adalah persediaan ATK, aset. Ada dua pendekatan. Terus kemudian pertanyaan adalah bagaimana, apakah kita harus mencatat persediaan atau sebagai aset atau sebagai beban. Dalam kasus ini
saya tidak batasi kalian mau menggunakan beban ataupun persediaan. Yang jelas pada saat fungsi sebenarnya biasanya fungsi akuntansi atau akuntannya ya, PPK-nya, PPK SKPD-nya, pejabat pengelola keuangannya atau bendaharanya nanti itu akan mencatat sesuai kebutuhan apakah akun ini perlu dilakukan pendekatan aset ataukah cukup sebagai beban. Sekali lagi, apakah akun ini bisa menggunakan dua pendekatan atau satu pendekatan tergantung kebutuhan. Apabila akunnya cenderung cepat habis, biasanya umumnya dia menggunakan pendekatan beban. Biasanya cepat menggunakan beban ataupun bahkan dua-duanya pendekatan aset, ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau hanya mencatat sebagai atau menggunakan pendekatan beban, maka kita tidak tahu persediaannya tinggal berapa. Ya, atau bisa diketahui dengan melakukan penyesuaian terlebih dahulu di jurnal penyelesaian. Tapi kalau menggunakan pendekatan aset, ya, maka dia akunnya langsung muncul, gitu aja. Ada dua kemungkinan. Kalau beban, kalau pendekatan aset itu dia bisa tahu beban yang digunakan, persediaannya tinggal berapa, itu bisa di tracking. Tapi semuanya ada akuntansinya. Ini hanya pendekatan saja, masalah pendekatan. Nanti pada saat kalian mengerjakan, saya tidak batasi, yang penting kalian konsisten. Ya, pendekatannya beban ATK. Kalau ATK umumnya seringnya menggunakan beban, tidak menggunakan persediaan. Tetapi kalau semisal lemari, terus kemudian aset-aset yang besar, yang nilainya itu tidak cepat habis, aset, ya, dia biasanya menggunakan pendekatan aset. Misal persediaan apa atau menggunakan langsung nama akunnya. Jadi dia menggunakan pendekatan beban. Contoh pembelian mobil atau kendaraan dinas. Bunyinya bukan beban kendaraan, tidak, tapi langsung nama asetnya. Itu biasanya berarti pendekatannya adalah pendekatan aset, bukan pendekatan beban. Karena untuk mengetahui persediaan asetnya apa yang sudah dibeli. Oke. Pada saat terjadi transaksi pengakuan, jurnalnya adalah kalau pendekatan beban-beban, kreditnya disesuaikan. Di sini adalah pembelian ATK, maka ATK itu bahan nama akunnya. Kalau kalian ingat-ingat adalah bahan habis pakai atau ATK ya. Nah, di sini nama akunnya ada belanjanya. Padahal dulu saya pernah bilang kalau ciri-ciri jurnal LO itu adalah belanja kalimat belanja itu tidak ada ciri-cirinya. Kalau yang kalimat belanja itu biasanya adalah jurnal LRA. Nah, kalau ini adalah nama akun. Jadi bukan karena konsep kas atau accrual, tidak gitu ya. Tapi ini memang nama akun. Akunnya adalah pembelian ATK, maka di situ nama akunnya dan pembeliannya itu ternyata utang, maka nama utangnya adalah utang belanja bahan habis pakai. Jadi bukan utang beban bahan habis pakai, bukan, tetapi utang belanja transaksi. Ini nama akun saja. Tetapi kode debitnya adalah beban ATK tetap. Ya, bukan belanja. Nanti akan kita bedakan pada saat pelunasan. Pada saat pelunasan beban ini sudah hilang. Nanti kan kreditnya langsung apakah RKPBKD ataupun kas di bendahara pengeluaran. Ini ada bisa kalian cermati. Ini yang menggunakan metode pendekatan beban, berarti jurnal LO-nya. Ingat ya, pada kapan kalian harus menggunakan jurnal LO, kapan kalian harus menggunakan dua jurnalnya, baik itu jurnal LO ataupun jurnal LRA, atau mencatat kedua jurnalnya. Jurnal LO dicatat apabila atau dicatat sesuai pada saat terjadinya transaksi ya. Basisnya adalah accrual basic. Baik itu menerima kas ataupun tidak, jurnal CEO atau jurnal LO itu untuk mencatat transaksi pada saat kejadiannya atau pada saat kejadiannya. Makanya ini dianggap utang, maka dicatat sebagai di jurnal LO walaupun belum menerima uang.
kas atau tidak mempengaruhi kas pemerintah ya, belum mempengaruhi kas pemerintah, tapi kan barangnya sudah diterima, sudah ada berita acaranya biasanya, maka itu harus dicatat di jurnal LO atau neraca. Ini yang aset, bedanya di nama akun aja ya, persediaan alat kantor atau alat tulis kantor atau ATK, ini beban ATK. Sekali lagi saya tetap masih namanya meringankan kalian untuk nama akun, yang penting tidak terlalu melenceng. Kalau di sini jelas-jelas bahan habis pakai atau ATK, ya tulis saja ATK atau bahan habis pakai setahu kalian, karena saya maklumi untuk menghafal akun-akun yang ada di akuntansi pemerintah cukup menguras waktu, dan itu bisa, kalau menurut saya, adalah mengalihkan pemahaman kalian apa yang sebenarnya harus kalian pahami itu dulu. Karena kalau akun bisa sambil jalan kalau menurut saya. Tapi kalau kalian tidak paham penempatan akunnya, saldo normalnya dan lain sebagainya, itu akan lebih susah. Kalau sekedar menghafal akun itu bisa sambil jalan misalnya itu. Sama seperti sudah saya sering ucapkan pada saat kelas 11 seperti ini kan. Oke. Kemudian ini tadi transaksi pengakuan terjadinya utang. Jadi sudah ada berita acara penyerahan barang, tetapi barangnya itu masih utang, belum ada pelunasan. Nah, ini kemudian pada saat pelunasan atau pembayarannya. Asumsinya bisa menggunakan UP atau GU, ya, bisa menggunakan uang persediaan atau ganti uang. Maka jurnalnya adalah ini pendekatan aset ya. Aset, bentar. Oh, ini pendekatan, ini harusnya beban, ini pendekatan beban, ini pendekatan aset. Kalau kalian perhatikan di sini sama saja. Oke, kenapa sama saja? Karena debitnya adalah utang belanja, sama. Akun LO-nya sudah hilang. Oke. Akun LO-nya sudah hilang. Yang dikurangi adalah akun utangnya. Pada saat pelunasan, maka kita mendebit utang belanja yang tadi pada saat di jurnal LO diakui sebagai utang belanja bahan habis pakai. Utang bertambah posisinya adalah kredit saldo normalnya. Pada saat dilunasi, utang belanja tersebut menjadi debit atau berkurang. Karena ini mekanismenya tidak langsung, maka kreditnya adalah kas di bendahara pengeluaran. Paham ya? Nanti di bawah ada lagi, kalau mekanismenya langsung, maka rekening ini atau kreditnya di sini adalah RKPPKD. Ini jurnal LO-nya. Ini jurnal LRA-nya. Tadi di jurnal LO kan belum ada uangnya, maka di sini tidak ada yang namanya jurnal LRA. Ya, tidak ada uangnya sih. Nah, pada saat ini sudah ada pembayaran. Nah, belanja ATK-nya debit, kemudian perubahan sal adalah kredit. Ini akun realisasi anggaran dari belanja bahan habis pakai. Jadi pada saat kasnya diakui, belanjanya baru diakui, atau pada saat utangnya dilunasi, belanjanya baru diakui. Belanja ATK-nya debit, kreditnya adalah perubahan sal. Saya ingatkan kembali, perubahan sal selalu mengikuti akun kas di jurnal LO, Paham ya? Ini pendekatan beban. Sama saja. Ini harusnya pendekatan beban, ini juga ini baru aset. Sama. Di sini juga mendebitnya adalah utang, karena kita fokusnya adalah untuk pelunasan utang. Nah, pada saat pembayaran, sekali lagi belanjanya baru diakui. Sama ya? Lihat coba. Nah, oke. Paham ya? LO dan LRA-nya hampir sama. Nah, di sini ada bintang. Pengakuan nilai belanja ditentukan metode pencatatan yang dilakukan. Apakah menggunakan metode perpetual atau metode periodik. Jadi nilai belanjanya itu ditentukan apakah menggunakan metode perpetual ataupun metode periodik. Tidak selalu patokan sama itu ya. Sesuai dengan
metode yang digunakan. Setiap pemerintahan pasti beda-beda, sama seperti akuntansi manual ya. Oke. Nah, ini yang saya maksud tadi, apabila pelunasannya menggunakan mekanisme langsung. Yang membedakan adalah jurnal LO-nya dia tidak menggunakan kas bendahara pengeluaran, tapi menggunakan RKPP-KD. Bedakan ya, ini transaksi pembayaran. Jadi transaksi pengakuan dia hanya mencatat LO dan akunnya adalah beban ATK-nya masih di debit, kreditnya adalah utang belanja. Kalau ini pelunasan, LO-nya atau jurnalnya ada dua, jurnal LO dan jurnal LRA, yaitu untuk satu. Nah, mengakui utangnya dilunasi dan mengakui belanjanya terrealisasi di jurnal anggaran karena ada kas yang keluar. Ini bedanya di sini aja ya. Utangnya berkurang atau berkurang di debit, utang belanja bahan baku pakai debit, kreditnya RKPP-KD. Kenapa RKPP-KD? Karena mekanismenya adalah langsung. Ini ya, mekanismenya LS, perhatikan itu. Oke, sudah paham bedanya ya? Oke, saya mati lagi. Jurnalnya ada dua, kalau pelunasan sama, konsepnya sama pada saat kalian membayar gitu ya. Kalau transaksi itu belum dibayarkan, maka dia baru dicatat LO atau hanya pengakuan pada saat penerimaan pajak kan hanya pengakuan pada saat pengakuan pajak itu kan hanya pengakuan, makanya dibuat hanya LO. Tetapi pada saat penerimaan uangnya maka ada dua jurnal LO dan LRA karena apabila mempengaruhi kas pemerintah ataupun itu masuk ataupun keluar, maka itu ada penyesuaian di jurnal LRA, yaitu untuk merealisasikan anggaran yang masuk ataupun yang keluar gitu. Oke, catatannya dibaca ya. Pengakuan adanya utang terkait dengan transaksi pembelian ataupun pengadaan barang dan jasa harus mempertimbangkan ketersediaan anggaran atau dana untuk menyelesaikan utangnya atau membayar utangnya. Jadi tidak boleh di dalam 1 tahun anggaran pemerintah terus membeli barang tanpa memperhatikan ketersediaan uang atau bahkan tidak memperhatikan pos-pos anggarannya atau ada mata anggarannya atau tidak. Jadi seperti itu. Apakah uang untuk membayarnya ada apa enggak? Jadi dipastikan dulu, tidak bisa kita tidak seolah-olah kita pemerintah itu milik pribadi, tidak. Kalau milik pribadi mungkin kita bisa berspekulasi seperti itu. Dalam artian kita benar-benar tidak punya uang, tetapi kita ingin membeli sesuatu, ya. Setelah itu kita beli barang tersebut dengan cara hutang. Nah, setelah itu kita belum memikirkan bagaimana cara membayarnya. Itu bisa dipikir belakangan. Nah, kalau di pemerintahan tidak. Harus pastikan bahwa uangnya tersedia untuk membayar. Jadi harus pastikan dulu uangnya ada, baru kita memesan. Walaupun uangnya itu tidak langsung dibayarkan, nanti dianggap utang terlebih dahulu gitu. Nah, ini ilustrasinya biar tidak itu ya. Perhatikan tanggalnya. Tanggal 9 April, SKPDN menerima TK dari supplier senilai 5 juta. Dibuktikan dengan BAST ini ya. BAST. Kita cara terima barang, ini tanggalnya diperhatikan. Tetapi barang tersebut belum dibayar. Pada tanggal 11 April, SKPDN membayar ATK tersebut kepada supplier dengan menggunakan mekanisme UP. Oke, sebelum sampai jurnalnya, kalian analisa dulu soal ini. Artinya, di dalam soal ini, pada saat tanggal 9, itu dia baru mencatat jurnal LO, atau pada tanggal 9 April ini baru yang namanya terjadi pengakuan hutang. Karena sudah ada berita acara serah terima barang tapi belum dibayar, berarti kan hutang. Maka pada tanggal 9 April kita nantinya akan membuat jurnal LO untuk mengakui hutangnya. Ini ATK. Nah, pada tanggal 11 April 2015 ini membayar ATK kepada supplier menggunakan mekanisme UP atau uang persediaan ya.
Maka pada tanggal 11 April ini baru dilunasi atau dilakukan pembayaran. Itu analisanya. Jadi sebelum soal kalian harus pahami dulu itu tanggal per tanggalnya. Nanti di sini ada yang minus, nanti akan saya tandai karena ada beberapa jurnal yang tanggalnya salah. Oke, setelah sudah dianalisa, kita lihat jurnalnya apakah betul. Nah, ini jurnal kalau sebelum-sebelumnya saya biasanya untuk per tanggal saya gabung ya. Kalau ini tidak digabung, dia gabungnya adalah per jurnal. Per jenis jurnalnya. Jurnal LO digabung, jurnal LO dipisah di sini. Barangkali kalian bingung. Oke. Jadi untuk menyelesaikan satu soal ini berarti kalian akan membuat 3 jurnal. Yaitu jurnal pada tanggal 9. Ini adalah untuk pengakuan. Oke, sebelumnya gini, di sini ada kalimat asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS Permendagri nomor 64 tahun 2013. Ini adalah kita mencatat jurnalnya dengan asumsi kode rekeningnya saja sesuai dengan Permendagri, gitu aja. Beda. Kalau kita kan kemarin memang tidak terlalu kan karena kita juga belum mengulik lebih jauh tentang rekening BAS, takutnya nanti kalian tambah bingung. Makanya ini tidak masalah, ini hanya asumsi saja. Nanti kalian akan saya tunjukkan bedanya. Jadi untuk mengerjakan soal ini kalian akan membuat 3 jurnal. 1 jurnal LO pada saat pengakuan, kemudian 2 jurnal LO dan LRA pada saat pembayaran atau pelunasan. Nih, tanggal 9 beban ATK debit ya. Kreditnya adalah utang belanja bahan habis pakai 5 juta. Nah, pada saat pelunasan, utang belanjanya debit berkurang, mengeluarkan uang jurnal LO-nya. Karena mekanismenya tidak ada kata-kata langsung, ada kalimat mekanismenya UP, berarti jelas tidak langsung ya. Kalaupun tidak ada mekanisme UP dan tidak ada kalimat LS, pasti itu adalah mekanismenya tidak langsung atau bukan tidak langsung, tapi mekanismenya adalah melalui bendahara pengeluaran, bisa UP, GU, TU gitu ya. Maka kreditnya adalah kas di bendahara pengeluaran. Sama masih tanggal 11, kita juga perlu mencatat jurnal LRA untuk menyesuaikan atau mencatat realisasi anggarannya. Nah, pada saat mencatat realisasi seperti yang sudah saya jelaskan di atas, maka belanjanya itu baru diakui. Nah, perubahan salnya kredit 5 juta. Saya rasa kalian paham sampai sini karena ini masih cukup mudah ya. Nah, ini nih. Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran Permendagri nomor 13. Ini asumsinya menggunakan kode rekening BAS Permendagri nomor 64. Ini nomor 13. Dia hanya beda di kode rekeningnya aja. Ini 5220101. Teman ya. Jadi asumsi pada saat mencatat jurnal LRA-nya saja ini. Kode rekeningnya 522, ini 512 itu. Bedanya itu tok. Secara keseluruhan sama gitu ya. Kita hanya asumsi. Jadi kalau kalau kamu nyatetnya ini lengkap dengan kode rekening dan kamu sudah hafal, kamu itu bisa menggunakan asumsi penggunaan asumsi jurnal LRA-nya menggunakan Permendagri nomor 13 ataupun 64. Dia hanya beda di kode rekeningnya saja. Di jurnal LRA-nya 512, 522 itu sama aja gitu. Paham ya? Gampang. Nah, kemudian ada soal lain yaitu pada tanggal 19 April kita tandai dulu membeli 5 unit nominalnya 25 juta. Perhatikan mekanismenya saya tandai langsung. Kemudian apa lagi? Kemudian pembayaran dilakukan dengan mekanisme langsung setelah SP2D keluar atau SPPD keluar yaitu pada tanggal 25, maka perlunasnya tanggal 25. Oke, kita analisa dulu. Tanggal 19 memberi 5 unit
personal komputer atau PC ya. Personal komputer itu PC. Dari vendor senilai 25 juta. Pembayaran dengan mekanisme langsung setelah barang atau mekanisme LS barang setelah SPPD keluar. Bayarnya setelah SPPD keluar. SPPD keluar tanggal berapa? Tanggal 25, kan ada jarak. Maka pada tanggal 19 itu barang tersebut diakui sebagai hutang. Maka sama jurnalnya seperti ini, kita nanti akan membuat dua jurnal. Ya, akan membuat tiga jurnal, jurnal pengakuan satu, kemudian jurnal pembayaran ada dua, jurnal LO dan jurnal LRA. Oke, ini kita uraikan dulu ya, karena kalian tadi sudah paham. Oke, ini tanggalnya salah, ini harusnya 25, ini salah ya. Ini pada saat tanggal 19 dia diakui peralatan dan mesin personal komputer. Ini berarti pendekatannya adalah aset. Kalian boleh menuliskan seperti ini lengkap ataupun komputer saja. Saya masih maklumi ya, yang jelas. Tapi kalau nanti di PET, karena ini ujiannya adalah online dan kalimatnya adalah bukan kalimatnya, soalnya kalian tinggal pilih tanpa perlu mengetik, maka kalian harus betul-betul tepat kalimatnya. Karena online, kecuali kalian mengerjakan isai, menjurnal di itu, maka saya toleransi. Tapi kalau di ABC ya harus betul ya. Debitnya peralatan dan mesin strip personal komputer. Ada peralatan dan mesin kipas angin, peralatan dan mesin misal mesin fotokopi dan lain sebagainya. Ini komputer, personal komputer atau PC. Kreditnya utang belanja. Di sini ada kalimat modal. Utang belanja modal peralatan dan mesin. Biasanya kalau nominalnya besar, dia masuknya adalah belanja modal. Personal komputer. Nah, ini tanggal 19 diakui ya. Ini jurnalnya 1 LO. Kemudian pada saat tanggal 25. Ini seharusnya tanggal 25, ini bukan 11 karena dia buatnya modulnya mungkin itu ya, copy paste. Ini harusnya tanggal 25 pada saat pelunasan. Pada saat pelunasan dia mekanismenya adalah LS. Sudah saya tandai, ini mekanismenya adalah langsung. Ya. Mekanismenya adalah langsung. Maka kreditnya adalah RKPP KD, bukan dari bendahara pengeluaran. Paham ya? LRA-nya belanja modal peralatan personal komputer, belanja modal disamakan belanja modal, kreditnya perubahan sal, belanjanya baru diakui. Ini masih utang, ini sudah diakui. Kali lagi, ini hanya asumsi saja, dia beda di rekeningnya saja, nomor rekeningnya dan nama. Coba namanya juga beda, coba ya. Nah, dia belanja model peralatan personal komputer. Menurut Permendagri nomor 13, kalimatnya adalah pengadaan komputer. Belanja modal pengadaan komputer. Saya bebas. Tapi nanti pada saat saya membuat soal, insya Allah saya hanya salah satu. Yang penting kalian itu paham lah. Nominal, gitu aja. Selanjutnya ada contoh transaksi lagi. Tanggal 21 Maret menerima 100 sampel barang cetakan dari pencetakan bisnis senilai 10 juta. Tapi barang itu belum dibayar. 21 diakui sebagai utang. Tanggal 25 SKPD membayar belanja cetak. Oke, berarti tanggal 25 dia melakukan pelunasan. Ini masih utang. Ya. Ini pelunasannya. Iya. Gitu ya. Mekanismenya apa? Di sini ada menggunakan UP ya. Berarti uang persediaan. Berarti sumbernya dari bendahara pengeluaran. Kita lihat jurnalnya.
Ini sekali lagi salah ini nih. Ini tanggalnya 21 sama 25. Ini harusnya 25. Ini salah lagi ya. Beban cetak debit, dia pendekatannya beban cetak debit 10 juta sesuai nominalnya. Kreditnya utang belanja cetak dan penggandaan. Ini kalian bisa hafalkan dulu, enggak masalah ya. Nanti insya Allah saya akan buatkan soal yang mirip-mirip akunnya, yang penting kalian paham konsepnya ya. Karena yang penting itu. Kemudian utang belanja cetak ini jurnal EO pada saat tanggal 21. Nah, ini harusnya tanggal 25 pada saat pelunasan sama seperti tadi. Utang belanja cetak dan penggunaannya di debit karena sudah dilunasi, kreditnya adalah kas di bendera pengeluaran karena mekanismenya melalui uang persediaan atau ganti uang. Nah, ini jurnal LRA-nya tanggal 25, belanja cetak debit, baru diakui belanja cetak, tidak ada utangnya, dan perubahan saldo kredit. Nah, ini tidak perlu saya jelaskan ya, karena tadi sudah saya jelaskan, ini hanya beda asumsi saja. Nah, ini apa lagi? Ini sama ya. Membeli tanggal 1 April senilai 25 juta, tanggal 7 Aprilnya dilakukan pembayaran, mekanismenya LS. Nah, oke. Paham? 1 dan 7 April, 1 April dan 7 April ini kok 4 sih? Salah ya. Ini harusnya tanggal 7 April. Barangkali kalian bingung, ini harusnya 7 April. Oke, ini harusnya 7 April. Ya, ngetutin mana sih? Oke, pada saat tanggal 1 April diakui sebagai hutang, maka jurnal LO-nya tanggal 1 April peralatan dan mesin kendaraan dinas bermotor. Kreditnya utang belanja modal peralatan mesin. Kemudian pada saat pelunasan tanggal 7 April, ini harusnya 7 April. Ini ya, harusnya 7 April. Ya, utang belanja modal peralatannya di mesin debit, kreditnya RKPP KD. Sekali lagi karena mekanismenya adalah langsung. LRA-nya tinggal mengikuti saja, kalimatnya utangnya dihapus, yang ini tambahi. Lengkap. Belanja modal pengadaan kendaraan dinas bermotor perorangan. Ada nama rekeningnya. Kalau kalian familiar bisa dilihat di contoh. Kemudian kreditnya adalah perubahan saldo. Kalau mengikuti asumsi Permendagri 13, dia lebih panjang lagi ya. Nggak ada perorangannya. Ada alat angkutan kendaraan bermotor. Beda. Nanti akan saya pilih salah satu, tidak dua-duanya, ini tidak bingung. Oke. Ini apa? Nah, kemudian ada lagi. Tanggal 1 Juli 2015, SKPDN menerima berita acara kemajuan pekerjaan atas kegiatan pembangunan gedung kantor dengan bobot tingkat kemajuan 36%. 1 Juli ya, perhatikan. Ada berita acaranya. Hasil pemeriksaan fisik dinilai sebesar ternyata 350 juta, nominalnya 350 juta. Pada tanggal 3 Juli dilakukan pembayaran dengan mekanisme LS. Ya, SP2D LS. Ini contoh SP2D LS, berarti dia menggunakan mekanisme langsung. Kalau mekanismenya bendera pengeluaran, maka SP2D UP. Ada jarak ya antara 1 Juli dan 3 Juli. Ini cara menganalisa, jadi tidak perlu bingung. Dia pasti utang tanggal 1-nya diakui sebagai utang, tanggal 3-nya dilakukan pembayaran. Sekali lagi, ini tanggalnya salah semua ya. Ini gawe yang bikin modul kurang teliti ya, ini salah semua nih. Harusnya tanggal 1 Juli
Ini 1 Juli, yang ini adalah 3 Juli ya, salah. Ini 1 Juli, ini 3 Juli, 3 Juli gitu ya. Nah, oke. Di sini ada transaksi uang muka pengadaan belanja modal. Oke, kenapa disebut uang muka? Karena pekerjaannya belum selesai. Dia masih 35%. Oke. Masih 35%. Jadi belum apa-apa. Jadi pada saat membayar 3 Juli ini dia mengakuinya baru uang muka, belum satu gedung. Oke, belum satu gedung. Uang muka pengadaan belanja modal 350. Ini hanya contoh saja. Insya Allah nanti biar kalian tidak bingung. Ini ada di itu kayaknya ya. Di LKS ada contohnya. Nanti coba dilihat. Debitnya uang muka pengadaan belanja modal 350 juta. Ini disingkat ya, nolnya kurang karena tidak cukup mungkin ininya. Kemudian utang belanja modal gedung kredit. Nah, pada saat membayar ini uang muka ini dia mengurangi utangnya. Ya, utangnya berkurang 350 RKPP KD. Sekali lagi karena SP2D LS ya, mekanismenya langsung, maka kreditnya RKPPKD. Masih tanggal yang sama 3 Juli, pelunasan ini 3 Juli, ini juga 3 Juli. Diakui sebagai belanja modal pengadaan bangunan gedung kantor, debit 350 juta. Kreditnya adalah perubahan SAL. Tuh. Oke, ada lagi nih. Oke, ini bentar lagi nih. Nah, ini adalah yang kemarin saya contohkan sebagai utang PFK. Pada tanggal 15 Juli, bendara pengeluaran SKPD melakukan pengotongan pajak atas pembelian barang dan jasa melalui mekanisme UPGO atau TU senilai 4 juta. Pada tanggal 16 Juli, bendahara pengeluaran melakukan penyetoran pajak atas pembelian barang senilai 4 juta. Pada saat tanggal 15 Juli, oke. Kalau di LKS, di sana bunyinya adalah kas lainnya di bendahara pengeluaran dipisah. Kalau di sini contohnya adalah langsung kas di bendahara pengeluaran, tidak masalah. Tidak masalah. Ini untuk memperingan saja, tidak apa-apa. Biar tidak bingung. Jadi pada saat tanggal 15, ketika yang namanya utang PFK, sekali lagi utang PFK itu adalah kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak, ya, sebagai pemotong pajak atau pemotong potongan dari untuk pihak ketiga, bisa berupa pajak, uang pensiunan, jaminan hari tua dan lain sebagainya dari gajinya atau dari suatu transaksi. Jadi uang ini 4 juta ini bukan untuk pemerintah, tetapi bukan untuk SKPD, sorry ya, tetapi untuk diserahkan ke kantor pajak atau Direktorat Jenderal Pajak. Makanya bunyinya di sini melakukan penyetoran pajak. Nanti ada contoh-contoh lagi utang PFK, nanti akan saya coba saya contohkan. Saya cari itunya biar gampang. Oke. Pada saat di tanggal 15, pada saat memotong bendahara pengeluaran debit, kan uangnya nambah, kasih bendahara pengeluaran debit 4 juta, kreditnya adalah utang PFK. Kalau kalian bingung, di LKS itu dia nulisnya adalah kas lainnya di bendahara pengeluaran. Tujuannya apa? Dia hanya untuk membedakan saja biar tidak bingung betulnya. Kalian boleh pakai ini, tetap saya betulkan, ataupun pakai di LKS juga tetap saya betulkan. Yang penting sama, artinya konsisten lah. Kalau di atasnya
pakai ini ya harus pakai ini, kalau di atasnya pakai LKS ya LKS biar gampang ya, jadi tidak bingung. Nah, pada saat disetorkan, maka utang PFK-nya berkurang, debit sudah tidak punya di bendahara pengeluaran, uangnya disetorkan hilang. Bukan hilang ya, maksudnya tidak keluar dari bendahara pengeluaran gitu. Oke. Nah, ini contoh utang jangka pendek yang lainnya, yaitu pendapatan diterima di muka. Pada tanggal 1 September 2015, SKPDN menerima pendapatan sewa pasar lot pasar untuk 1 tahun loss ya maksudnya ya, sebesar 36 juta, nominalnya 36 juta, asumsinya ya enggak usah. Nah, tanggal 1 September menerima pendapatan sewa lot. Nah, kalau kalian perhatikan di sini dia menerima, SKPD itu menerima pendapatan, langsung menerima pendapatan. Maka tidak perlu membuat jurnal pengakuan. Dicatatnya langsung sesuai dengan akun yang harus dicatat. Karena ini menerima pendapatan di muka, maka akunnya adalah pendapatan diterima di muka. Ini ya. Menerima uang 36 juta, debitnya kas di bendahara penerimaan, kreditnya adalah pendapatan diterima di muka. Realisasinya perubahan saldo debit karena uangnya bertambah, kreditnya adalah retribusi fasilitasi pasar yang dikontrakkan. Tuh. Oke, untuk latihan soal ini coba saya cek. Ini cukup, ini yang di PPKD relevan apa enggak ya? Saya lihat dulu. Hampir sama ya. Ada bendahara umum daerah. Hampir sama sebetulnya. Nah, kalau akuntansinya PPKD itu lebih ke kewajiban jangka panjang. Karena umumnya yang jangka panjang itu dilakukan oleh pusat atau induknya. Ini utang jangka panjang. Ya. Mungkin akan saya sektor perbankan reklasifikasi ini, mungkin kemarin barangkali yang di PPT masih bingung, mungkin di sini lebih jelas, nanti akan saya sendirikan saja ya, karena ini cukup panjang. Nanti ada membahas bunga-bunga dan lain sebagainya, supaya cek dulu. Iya betul, ini tentang reklasifikasi. Oke, saya jelaskan yang luaran ini dulu ya. Selain utang jangka panjang, di sini ada contoh lagi nih utang PFK nih. Tadi saya lihat malah. Nah, utang PFK coba kita lihat ya. Ini contohnya sama seperti di mana? Sama seperti di LKS. Ini nih utang PFK, saya jelaskan dulu biar gampang. Utang perhitungan P3 ini contohnya gaji. Yang umum itu gaji, karena dia pemerintah nanti akan memotong PPh, kemudian akan memotong tunjangan hari tua, jam sostek biasanya, atau sekarang namanya BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan ya. Jadi posisinya PPKD atau pemerintah ataupun SKPD, dia posisinya sebagai pemotong pajaknya. Bendahara PPKD melakukan pemotongan pajak tanggal 30 senilai 6 juta. Ada UAS. Tanggal 1 Desember bendahara melakukan penyetoran pajak. Oke. Kalau di LKS di sana dijelaskan pada saat membayar gajinya juga ya. Jadi tidak bingung. Kalau ini hanya potongan-potongannya saja. Sama seperti tadi ya, kas di kas daerah. Dia kalimatnya kas di kas daerah karena yang memotong adalah PPKD, bukan SKPD. Kreditnya utang PFK.
utang PFK disetorkan. Bentar, ini kok. Oke, perhatikan. Kenapa tidak ada realisasi? Karena tidak mempengaruhi kas pemerintah. Paham enggak? Jadi kenapa di sini hanya ada jurnal LO pada saat memotong ataupun menyetorkan, karena tidak ada atau tidak berpengaruh dengan keuangan pemerintah, atau tidak berpengaruh terhadap anggaran, tidak berpengaruh terhadap anggaran. Kalau dulu kan kalimatnya mempengaruhi kas pemerintah, memang betul itu mempengaruhi kas pemerintah, cuman biar tidak bingung, ini tidak mempengaruhi anggaran karena utang PFK itu di luar anggaran, itu di luar anggaran. Ketika sudah dikeluarkan oleh anggaran baru dipotong, jadi di luar anggaran. Misal gaji yang dianggarkan di pemerintah daerah ada 3 juta per orangnya, per karyawannya. Setelah dikeluarkan, nanti bendahara motong lagi 50.000 untuk pajak. Nah, 50.000 itu kan sudah di luar anggaran karena sudah dikeluarkan, maka tidak perlu dibuatkan realisasi karena uang itu ujung-ujungnya adalah untuk keluar atau disetorkan. Jadi tidak perlu dibuatkan yang namanya LRA. Itu. Oke. Kalau sudah, coba kalian pelajari di sini untuk soal-soal yang terutama jangan ini dulu, yang kewajiban bunga jangka panjang nanti dulu. Karena ini butuh waktu ya. Kalaupun mau dipelajari boleh silakan kalau paham. Yang penting tadi konsepnya adalah jurnal LO dan LRA. Kalau pada saat utang diakui maka LO, pada saat pelunasan maka LRA, gitu aja. Tuh. Nah, ya ini jangka panjang. Oke, baik. Mungkin itu dulu untuk jangka panjang, nanti akan saya bahas lebih lanjut insya Allah. Mudah-mudahan bisa terrealisasi. Cukup sekian, persiapkan UTS-nya, PTS online-nya, PTSBA. Insya Allah kalau tidak ada halangan, minggu depan saya berikan latihan soal. Latihan soal itu apakah untuk jadikan ulangan atau tidak, lihat nanti. Ya, lihat nanti. Kita lihat nanti. Yang penting kalian tetap belajar. Oke, baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.